Mondrop saya sarankan jangan ya, mondrop jangan, nanti capek waktu. Jangan mondrop. Mondrop itu teman-teman ya tidak saya rekomendasikan. Tidak saya rekomendasikan. Untuk anggur ini aja tidak saya rekomendasikan kok. Ya, anggur ini saya sudah tidak membibitkan, teman-teman. Anggur ini ARA 15 itu saya sudah tidak membibitkan. Kasihan ya. Bunganya selalu PHP terus. Kadang-kadang banyak yang gagal. Aku itu kalau dari 100 orang yang menanam, yang berbuah hanya orang 10, itu tidak termasuk anggur genjah, saya coret. Ya, saya coret dan itu tidak saya bibitkan. Kasihan. Stroberi sudah bisa COK? Sudah Mbak Wati. Ya, nanti duluan, pokoknya duluan lah. Siapa yang minat duluan. Enggak banyak, saya bibit enggak banyak ya. Terus terang bibit itu paling enggak saya sehari hanya bisa ngeluarin itu enggak banyak, teman-teman, hanya 2 kilo. Ya, hanya 2 kg saja. Nggak banyak, saya dataran rendah, jadi teman-teman harus maklumin juga. Di mana CO stroberi Bang? Nanti lewat jalur belakang ya, biar difotoin, biar apa. Nanti kalau bibit itu gitu teman-teman. Jadi nggak main CO aja, aku nggak mau ya. Kalau bibit itu kita bener-bener tahu kondisi tanamannya, oke gitu. Ya, dan nanti kalau bibit itu ada komunikasi lanjutan karena saya pantau ya, baik itu stroberi baik anggur seperti itu. Mau Bang ya, nanti DM aja, DM nanti teman-teman kan DM bisa kan. Aku ada keranjang kuning weh, kalau ngomong gini takutnya ya. Jadi buat teman-teman ya, teman-teman sudah tahu caranya DM belum? Ya, rata-rata tahulah DM. Teman-teman tekan foto profil saya. Ya, tekan foto profil saya, tekan fotonya lagi. Nah, di sini ada tulisan pesan kan? Nah, lewat sini saja. Ya. Karena nanti itu ada pantauan khusus teman-teman dari saya ya, saya pantau. Iya, siapa tahu nggak tahu. Kalau nggak tahu kan kasihan, karena kadang-kadang sepuh-sepuh. Kalau sepuh-sepuh itu kan gaptek, tetapi saya percaya di sini bukan sepuh-sepuh kok. Ya. Ini yang ini nggak sepuh-sepuh ini wah roso-rosonya. Ya, jadi buat teman-teman ya, untuk pupuk pertumbuhan ini juga bagus ya untuk tanaman stroberi, nanti bisa dijadikan pupuk abemik. Bisa dijadikan pupuk abemik, pupuk pertumbuhan ya, pupuk pertumbuhan bisa dijadikan abemik. Nanti jadinya seperti ini teman-teman, yang seperti di video saya ya, di video saya terbaru itu ya. Irit sebenarnya ya, irit nanti sebenarnya teman-teman satu picis ini bisa jadi yaitu nanti botolan seperti ini ya, botolan seperti ini ya. Botolan ini cara penggunaannya juga lebih irit ya, teman-teman sediakan air 1 liter, nanti dikasih A 1 tutup, B 1 tutup ya, seperti itu. Yes, pokoknya kalau teman-teman mau berinovasi dengan pupuk-pupuk saya itu gampang kok, lebih irit, lebih mudah dan hasilnya bagus. Lebih irit, lebih mudah dan hasilnya bagus, nanti tunasnya aktif dan ini ya. Ngerti, percaya. Wati lah ya cah nom, roso-rosone ya Tik ya. Ya, cah nom roso-rosone ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau merawat masih kecil-kecil itu dijadikan abemik irit. Iya, roso percaya. Ya. Dan untuk pupuk pembuahan ada di etalase 2. Nah, pupuk pembuahan ada di etalase 2, teman-teman. Ya. Ini cocok sekali waktunya kita melakukan pupuk pembuahan. Kenapa? Hujannya sudah mulai jarang. Sinar mataharinya dari pagi sampai sore itu juga sudah full ya. Ketika pupuk kita berikan pagi hari seperti ini, terus cuacanya seperti ini, itu bagus ya. Berarti ada proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun sehingga nanti pupuk yang kita berikan itu diproses Abang di video ada kok. Di video ada. Ya. Di video ada. Nanti 4x4 sekarang tuh yang ukuran 4 itu kelihatannya 35.
per meternya. Jadi nanti abang yang COT yang dipilih 4 terus ditambahin ke 4 kali. Demolis bisa untuk cacing dan sebut kah bang? Nggak bisa. Kalau demolis ini untuk terutama untuk trip dan ini. Kalau itu biasanya MIP cinta. Coba saya tambahkan lagi sama plastiknya ya. Coba saya tambahkan lagi sama plastiknya biar teman-teman. Ya, coba saya tambahkan. Nah, kalau untuk ini MIP cinta etalase 1 tuh. Nah, ya. Untuk coba tak setele etalasenya cah. Etalasenya saya akan bersamaan bang. Bareng Java. Van Java bareng. Jadi kalau nanti tersiernya dibuangin kasihan ya. Nanti kamu sulit prosesnya ya. Nanti prosesnya sulit. Harus bareng. Tunas air langsung dirawat bareng. Jadi sekunder terbentuk, tersier terbentuk, dan nanti di 3 bulan itu biasanya kalau kita main potes-potes saja menggunakan pupuk pertumbuhan saya, itu kalau tanaman anggurnya genjah seperti Tamaki, Gosvi itu dia belajar keluar bunga. Apalagi sekelas Jupiter, ya. Jadi seperti itu. Ya, gunakan pupuk pertumbuhan kalau masih pembentukan seperti itu. Ya, gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Ya. Bareng teman-teman. Malah nanti kalau kita baru 1 meter ya, sekunder 1 meter, belum ada tersiernya, malah dipotes kalau saya. Sekunder itu tujuan kita kan untuk tersier. Ya, tujuan kita kan untuk tersier. Kalau tersier sekunder difokusin, kita fokus sekunder, panjang sekunder saja, nggak ada tersiernya, buat apa? Jadi tujuan kita membentuk sekunder, itu kan ada tersier. Panjang dan pendeknya sekunder, tujuan kita kan setiap ruas itu nanti ada cabang. Jadi teman-teman kalau 1 meter kok belum ada pergerakan tunas air, dipotes. Ya, dipotes di 1 meter biar tunas airnya tumbuh. Nanti baru dilanjutkan lagi. Tetapi kalau pertumbuhannya stabil bagus, lanjut saja nggak apa-apa. Ciri-ciri pohon anggur yang siap dibuahkan apa bang? Ya, ciri-cirinya begini. 1, sudah terbentuk cabang tersiernya. Ya, sudah terbentuk cabang tersiernya, rata-rata tersier ya sudah 1,5 meter lah. Sudah 1,5 meter, dan juga tersiernya ini sudah sekitar 20 cm sudah mulai mencoklat. 20 cm sudah mulai mencoklat dan dia sudah sebesar paling enggak ya sepensil lah ya, atau sesedotan itu. Sesedotan itu enggak apa-apa. Tetapi jangan sedotan teh rembulan, jangan ya. Sesedotan itu loh, sesedotan biasalah SS itu. Terus nanti teman-teman juga dilihat batang primernya sudah membelah belum, dan juga dilihat batang sekundernya sudah mulai retak-retak belum. Jadi buat teman-teman kalau ciri-ciri itu belum terada, berarti tanaman teman-teman kekurangan unsur fosfat. Berarti tanaman teman-teman kekurangan unsur fosfat. Maka harus diberikan pupuk yang mengandung unsur fosfat. Tetapi kalau masalah pemupukan teman-teman nggak usah bingung kalau mau menggunakan pupuk pertumbuhan saya. Ya, teman-teman kalau nggak ini menggunakan pupuk pertumbuhan saya itu nggak bingung. Kenapa? Karena semuanya sudah saya komplitkan. Pupuknya sudah saya racik. Ya, di sini ada kandungan unsur fosfatnya juga dari Ultradap. Ya, dan juga ada unsur NPK-nya dari NPK Flexi dari mana? Dari Merauke. Ini semua pupuknya nitrat, sangat bagus sekali ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan pasti merasakan betapa indahnya pertumbuhan ini. Bang, plastik UV-nya lebar 4 meter, kalau panjang bisa disesuaikan. Iya, lebar 4 meter, panjang disesuaikan. Mau 10 tinggal ditambah sampai 10. Mau 5 ya tambah sampai 5 ya. Kalau butuhnya 3 meter ya 3 meter. Nanti di situ kan ada 2 pilihan, 3 meter sama 4 meter. Gimana cabang anggur? Gimana cara buahkan anggur? Yang pasti nomor 1 harus punya pohon anggur dulu ya, Kang. Lah, Mas mbok punya tanaman anggur kok mau dibuahkan, sing mbok buahno tanggure sapa tangga. Ya. Kalau
mau beli bibit ada kok, mumpung ada di tempat saya ya, mumpung ada. Untuk varian Everest saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk belajar, ini juga bagus. Yang penting sinar mataharinya pagi sampai sore. Kalau ditanam di tanah lebih istimewa. Kemarin udah CO pupuk pertumbuhan itu pun aplikasinya dilarutkan ke air terus disiramkan ya ya, semuanya dilarutkan dengan air dan dikocorkan. Ya, pelarutan pupuk di situ ada cara penggunaannya. Ya, kalau pupuk pertumbuhan untuk tanaman yang baru pindah tanam, entresnya ada entres lagi kosong ya Miss, entres lagi kosong. Entres lagi kosong Miss, karena saya kebutuhan kemarin saya gunakan grafting tuh banyak banget. Ya, kebutuhan grafting banyak banget. Emas ya Mas, cacah. Batu pohon ini kilo cacah. Tak undang mas-mis emas. Ya Mas Endri, dari tadi saya kirain Miss, tak kirain cewek, cah. Untuk pilihan ini untuk ini masih Bang Basori masih bingung masalah ini, masalah untuk plastik UV. Gampang teman-teman, plastik UV kan gini, kalau teman-teman ya, teman-teman ini kan pilihannya seandainya 3 meter, ini saya pilih mana? Ini 3 meter. Ya, 3 meter, seandainya pilihan 3 meter, teman-teman kan tinggal di panjangnya disesuaikan, ditambahkan terus ini. Gelap yo. Perasaan paling terang ya. Tinggal ditambahkan terus gini, tambahkan di sini terus. Seperti itu. Yang apa tole? Mas. Ya. Oh siap banget, acaranya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau beli, mau bak itu yang 3 meter itu kan ada 2 pilihan. 3 meter sama 2 meter. Kalau teman-teman mau 3 meter diklik yang 3 meter. Kalau teman-teman 4 meter diklik yang 4 meter. Kebutuhannya berapa? Seandainya 4 kali 10 tinggal ditambahkan tambah 1 sampai 10 kali. Nah, itu nanti dapatnya 4 kali 10. Kalau teman-teman kok 3 kali 10 seperti itu. Tinggal nanti kalau sudah begitu tinggal check out aja. Ini 200 mikron. Saya rekomendasikan 200 mikron. Jangan tebel-tebel. Kalau tebel-tebel itu tuh sinar mataharinya kurang. Tebel-tebel sinar mataharinya kurang. Kalau bintang putih kecil-kecil obatnya apa? Demolis. Ya, ini ada gejala-gejala trip dan juga ada gejala-gejala spendermint ya. Ini biasanya nanti mengakibatkan daun itu keriting, daun itu mengkelung. Ya. Nah, ini demolis. Lakukan penyemprotan selama kalau lagi penyakitan ya, berarti durasi 3 hari sekali lah atau 2 hari sekali. Ya, nanti kalau sudah mulai sembuh ya baru seminggu sekali. Jadi pencegahan itu 1 minggu, tetapi kalau untuk pengobatan itu durasinya bisa 2 hari sekali ya teman-teman ya. Sayang kalau pas lagi subur-suburnya terus tiba-tiba dimakan hama-hama itu daunnya nggak cantik lagi ya.